kita masuk pada kaidah yang kedua. Qala Syekhuna hafizallahu taala, al-qaidatu ats-tsaniyatu, kaidah yang kedua, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Al-ijtihadu, ijtihad, la yanqudu, tidak terbatalkan, bil ijtihadi, dengan ijtihad yang lain. Ijtihad tidak terbatalkan dengan ijtihad. Bayangkan ya, ijtihad tidak terbatalkan dengan ijtihad. Itu dulu tasawwur dulu, bayangkan dulu, yaitu kaidah ijtihad tidak terbatalkan dengan ijtihad. Baik. Makna qaidati, apa makna kaidah ijtihad tidak terbatalkan dengan ijtihad? Yaitu idza ijtahada qadhin. Qadhin sebagai fa'il ya. Au muftin, ya-nya harusnya enggak ada, dibuang ya-nya, salah penulisan. Idza ijtahada, apabila telah berijtihad. Qadhin, seorang qadhi. Au muftin, atau seorang mufti. Qadhi sama mufti beda ya? Beda. Kalau qadhi itu perbedaan antara mufti dengan qadhi diantaranya adalah, ini saya sebutkan di buku saya, sikap seorang muslim kepada para ulamanya. Saya nukil dari tulisan Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Perbedaan antara qadhi dengan mufti, kalau qadhi itu keputusannya mulzam bih, diwajibkan diikuti. Kalau mufti, keputusannya tidak wajib diikuti. Perbedaan kedua, kalau qadhi itu terikat kepada yang diputuskan. Terikat pada yang diputuskan. Adapun mufti, hukum itu umum. Tidak terikat kepada orang yang minta fatwa. Jadi contoh, kita sih sekarang punya masalah, datang ke qadhi, lalu diputuskan oleh qadhi. Keputusan itu hanya untuk anak pribadi. Andai kata ada orang lain punya kasus yang sama, misal saya, nggak boleh dia samakan keputusan qadhi dengan kasus saya, diberikan kepada orang itu nggak boleh. Maka dia harus datang ke qadhi lagi, menyampaikan masalah. Terus keputusannya qadhi itu apa? Paham ya? Berbeda dengan fatwa. Fatwa itu untuk umum. Tidak hanya untuk mustafti, meminta fatwa. Nah, dari sini teman-teman semuanya, barakallahu fik, sebuah pelajaran penting. Mufti itu derajatnya tinggi daripada ustadz. Ya borah. Mufti saja qauluhu la yulzam. Pendapatnya, fatwanya nggak wajib dipakai. Apalagi pendapatnya ustadz, orang wajib dipakai. Makanya kalau kita punya pendapat itu, ya kalau nggak cocok dilempar aja di sampah, gitu kan? Iya nggak? Loh, karena kita tuh siapa gitu loh? Kita tuh siapa? Jelas ya? Itu perbedaan antara qadhi sama apa? Mufti. Taib. Idza ijtahada, apabila telah berijtihad. Qadhin, seorang qadhi, au muftin, atau pemberi fatwa, berijtihad fi hukmi mas'alatin, di dalam hukum suatu masalah, minal masaili, dari masalah-masalah. Ingat ini,
allati yang yasuhu boleh fiha di masalah itu boleh al-ijtihadu berijtihad di dalamnya. Jadi masalah yang diputuskan oleh qadhi, masalah yang diputuskan oleh mufti itu masalah yang yasuhu fiha al-ijtihad. Boleh berijtihad di dalamnya. Berarti nanti kalau ada masalah yang tidak boleh ijtihad, gak usah dimasukkan dalam pembahasan kita ya. Ini masalah yang ada ijtihad, ranah ijtihad. Bisa dipahami sini? Ternyata tsumma taghayyara ijtihaduhu. Kemudian berubah ijtihadnya. Perhatikan, ijtihad yang kedua itu enggak membatalkan ijtihad yang pertama. Dari satu qadhi, dari satu mufti. Jadi satu mufti ini hari ini dia punya pendapat begini. Taruhlah hukumnya halal itu kan. Sebulan setelahnya dia bahas ulang. Ternyata hukumnya menjadi wajib, misal contoh. Maka hukum kedua tidak membatalkan hukum pertama. Paham? Masing-masing berjalan. Berarti qadhi si mufti ini punya dua pendapat. Pendapat yang pertama hukumnya apa? Boleh. Pendapat yang kedua hukumnya apa? Nah, mudeng. Pendapat ijtihad yang pertama tidak membatalkan dengan ijtihad yang kedua. Mana kalian bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Baik. Atau ada qadhi lain berbeda dengan qadhi yang pertama tadi. Atau mufti yang lain berbeda dengan mufti yang pertama tadi. Apakah mufti yang lain bisa membatalkan fatwa dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jangan kok main batal-batalan aja. Nggak bisa. Ada kata ada mufti yang lain berfatwa berbeda dengan fatwanya yang pertama tadi, atau datang qadhi lalu dia menghukumi berbeda dengan qadhi yang pertama, orang lain kan ini berbeda dengan qadhi yang pertama, hukum dia dan fatwa dia tidak merubah dan tidak membatalkan hukum yang pertama. Paham ya? Berarti bisa jadi perubahan itu min nafsi dari dirinya atau dari orang lain yang berbeda dengan hukum pertama. Auja'a qadhin, atau datang qadhi yang lain. Au muftin akharu, atau mufti yang lain. Terus dia lahu istihadun. Lalu dia punya istihad fi hadhil mas'alati, di dalam masalah ini. Ternyata ala khilafihi, menyelisihi ijtihad yang pertama, menyelisihi hukum yang pertama. Maka bagaimana penerapan kaidah? Fa innal ijtihadal awwala la yulgha. Maka sungguhnya ijtihad yang pertama la yulgha, tidak boleh di-cancel. Wala yunqadhu, dan gak boleh dibatalkan. Bihadzal ijtihadil mukhalifi, dengan ijtihad yang menyelisihinya. Baik, sekarang kasusnya gini. Ustadz siapa ini yang Abu Haidar, pakai H ya. Abu Haidar datang ke Ustadz Abu Yahya minta fatwa. Dia punya kasus masalah. Kesimpulan nih, fatwa Ustadz Abu Yahya itu iki harus membayar masalah suami istri ya, kasus ya. Kesimpulan nih Ustadz Abu Yahya adalah talaknya gak dianggap. Setelah itu Bu Yahya mikir, iki istihad pertama loh ya, istihad pertama. Sebulan lagi
Dia membahas lagi, waduh iki piye. Dibahas ulang sama Ustaz Abu Yahya. Ternyata kesimpulannya adalah kasus ini beliau berpendapat apa? Dianggap talaknya. Pendapat pertama apa tadi? Nggak dianggap. Pendapat yang kedua apa? Nah, ini berarti satu orang memiliki dua pendapat. Nah, apakah pendapat yang pertama tadi itu di-cancel, di-ilgha? Enggak begitu cara mainnya. Maka kalau di-cancel berarti Ustaz Abu Yahya hanya punya satu pendapat. Yang terakhir gitu kan. Enggak perlu. Sampaikan aja Ustaz Abu Yahya punya dua pendapat. Qaul pertama dan qaul yang kedua. Mudah enggak? Qaul yang pertama enggak bisa di-cancel dengan qaul yang kedua. Qaul yang pertama nggak bisa dibatalkan dengan qaul yang kedua yang menyelisih qaul yang pertamanya dia. Udah, atau mufti yang lain, Pak Pras ini jadi mufti ini. Nah, dia kasusnya Ustaz Abu Yahya bilang apa tadi? Nggak dianggap talaknya. Pak Pras bilang dianggap. Dua orang berbeda kan? Maka nggak bisa fatwanya Pak Pras membatalkan fatwanya sama Ustaz Abu Yahya. Nggak bisa. Berarti masalah ini ada dua fatwa. Fatwanya Pak Pras, fatwa siapa? Nah gitu loh. Udah nggak? Hah? Jadi ojo-ojo main pembatalan gitu kan. Main cancel-cancelan aja gitu. Selama dia sama-sama mufti dan layak diambil fatwanya, ketika terjadi ijtihad yang berbeda, maka berarti jangan main cancel. Masing-masing kita katakan, masing-masing punya kelayakan. Tinggal yang si mustafti ini bingung nanti ini kemana nanti ini. Apakah melok pendapatnya sama Pak Pras atau Ustaz Abu Yahya? Alaka khurri ya merdeka, inti milih yang mana? Kalau dia posisi orang bodoh, orang awam, maka ada dua pendapat atau tiga pendapat. Ada yang mengatakan pilih yang paling terpercaya dalam sisi keilmuannya. Ada yang mengatakan lagi pilih yang paling waroknya. Ada yang mengatakan lagi pilih yang paling menenangkan hatimu. Boy nanti mana itu? Perbedaan ulama banyak banget. Tapi kesimpulannya kembali kepada si orang awam tadi. Orang awam tenangin dia, delok setabaya jenggote kok wis putih kayak aku ini kan. Wis mana meyakinkan fatwai berarti ya wis tak. Aku mantep karo Ustaz Abu Yahya. Kok delok-delok ya koyo alim tenan gitu kan. Lah daripada Pak Pras iki ganteng pol jadi iku koyo pembisnis wae gitu. Gampangane kan ngono to. Nah itu kan keadaan yang menuntut bagi siapa si Ustadz Abu Haidar tadi untuk memilih.